Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Lantunan berbagai alat musik dalam sebuah orkestra menghasilkan simfoni lagu yang dapat menggugah rasa dan karsa manusia. Sebuah orkestra milik anak bangsa yaitu Twilight Orchestra sudah berkiprah selama 25 tahun menampilkan karya-karya terbaiknya di Indonesia maupun di mancanegara. Tak hanya menyajikan musik klasik karya komposer ternama dalam sejumlah konsernya, Twilight Orchestra juga menampilkan lagu kebangsaan hingga lagu-lagu daerah. Melalui konser yang digelar di mancanegara, Twilight Orchestra juga membawa pesan perdamaian serta menjadi perekat hubungan Indonesia dengan berbagai negara. Twilight Orchestra dibentuk tahun 1991 atas prakarsa Adi MS, Odi Agam, dan Indra Usman Syah Bakri. Sepanjang seperempat abad karir mereka, Twilight Orchestra tidak hanya memperkaya khasanah musik dalam negeri, namun juga menorehkan berbagai prestasi internasional. Kita pergi ke Eropa, jadi kita tour Eropa tour gitu, kita konser di Bratislava sama di Jerman, di Berlin. Dan itu kita mainin, kita bawa lagu-lagu Indonesia juga, kita perkenalkan pada mereka, dan itu penontonnya tuh bukan yang semuanya orang Indonesia, tapi benar-benar orang sana gitu. Jadi mereka tuh yang kaget juga, ada wah Indonesia bawa orkestra, bayangannya tuh keroncong nih, main keroncong nih gitu, atau main musik tradisional, tapi enggak gitu, benar-benar simfonik gitu orkestra. Kita mainin lagu-lagu, ada kita juga main lagu klasik di situ, dan sambutannya hangat sekali gitu. Perjalanan Twilight Orchestra dalam memperkenalkan musik klasik di Indonesia juga tidak semudah membalikan telapak tangan. Terlebih, musik klasik bukan akar kesenian asli negeri ini. Maka mereka pun memulainya dengan aransemen yang lebih sesuai dengan pasar pendengar Indonesia. Dan sejauh ini, strategi mereka berhasil. Kita lihat di tahun 2000-an sampai sekarang itu banyak kalangan muda khususnya yang lebih tertarik mendalami bidang musik klasik. Katakanlah beberapa tahun yang lalu Mas Adi datang ke sekolah-sekolah untuk memberi introduksi mengenai musik orkes, alat musiknya itu. Dia datang ke sekolah-sekolah SD, berbicara dengan mereka, tapi ya nggak disangka-sangka setelah lewat beberapa tahun, 10 tahun itu ternyata ada beberapa dari mereka yang sekarang menjadi musisi Twilight Orchestra sendiri. Gitu. 25 tahun berkiprah, Twilight Orchestra tidak berhenti sampai di situ saja. Banyak proyek menanti. Salah satunya di minggu ini 63 musisi bergabung kembali mempersiapkan diri untuk acara Simfoni Negeriku.
Mereka akan membawakan musik daerah dan nasional dengan aransemen baru menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Fani Imaniar, Jakarta. Ya, Adi, seperti biasa menjelang 17 Agustus Hari Kemerdekaan kita menunggu karya dari Adi dan teman-teman di Twilight Orchestra, Simfoni Negriku, dan kali ini katanya akan membuat sesuatu yang agak berbeda ya. Apalagi ini kan dikaitkan dengan 25 tahun ulang tahun Twilight Orchestra. Selamat ya, nggak terasa ya, 25 tahun ya. Gimana, apa yang kejutan yang kita bisa harapkan, apa yang menarik kali ini? Betul deh, tanggal 13 Agustus nanti Twilight Orchestra akan konser di Aula Simfonia Jakarta Kemayoran dengan tema ya musik-musik kemerdekaan ya. Tapi kali ini kita mau mix, jadi di babak pertama itu lagu-lagu daerah yang kita bikin simfonik seperti yang aku bikin buat Garuda Indonesia. Contohnya apa aja kali ini? Oh banyak, Manuk Dadali, ada oh ya ada apa itu namanya Ayam Den Lape. Ayam Den Lape itu Baik, kita orang Minang ini penting itu. oh iya, Ayam Den Lape itu hanya bisa didengar di Garuda, karena yang sebelum-sebelumnya itu kan direkam kemudian diedarkan di umum, masyarakat bisa beli CD-nya. Kalau yang baru itu CD-nya nggak dijual. Jadi ini orang bisa mendengarkan Ayam Den Lape yang versi grande, versi simfonik ini kalau nggak di pesawat tapi kecil volumenya. Nah, atau yang nanti ini di versi live performance dengan lebih megah gitu. Nah itu lagu daerah di babak pertama, kemudian babak kedua lagu patriotik Indonesia, lagu perjuangan. Ya, wajib lah. Hari Merdeka 17 Agustus tahun. Terus kita Indonesia Raya. Indonesia Raya gitu. Pokoknya kita ingin nanti penonton juga sing along sama orkestra. Ya, seperti 4th of July concert kalau di Amerika kan tiap hari kemerdekaannya tuh tradisinya konser orkestral di mana-mana gitu. Sebenarnya konser ini repertoarnya adalah karya-karya yang pernah aku abadikan di 2 CD. Lagu daerah diabadikan di CD The Sounds of Indonesia yang dikeluarkan oleh Garuda Indonesia. Saya punya tuh rekamannya. Sampai sekarang itu masih saya dengerin. Yang kedua, CD Simfoni Negriku. CD Simfoni Negriku yang dikeluarkan, dirilis tahun 98. 98 ya. Nah, itu memuat karya lagu-lagu perjuangan, kemudian Indonesia Raya. Dan alhamdulillah Indonesia Raya yang direkam di situ itu sekarang jadi satu-satunya rekaman simfonik Indonesia Raya yang dipakai di kementerian, di pemerintahan. Yang udah generik ya. Semua itu tanpa orang tahu itu sebenarnya siapa yang direkam. Nah ini perlu diinformasikan karena ini berkaitan dengan ini ya hak cipta dan lain sebagainya, dan sampai sekarang katanya walaupun dimainkan seolah-olah sudah menjadi milik sesama, tapi sebenarnya kalau Adi dan teman-teman yang memiliki ininya hak cipta, royalty sampai sekarang katanya. Oh enggak, ya. Sebenarnya apapun yang kita buat ya, musik ya, kalau kita perjualbelikan ya kita berhak atas sebagian yang dari keuntungan atau penjualan yang orang yang bilang royalty. Tapi ini kan Indonesia Raya. Rasanya untuk mendapat uang dari royalti dari Indonesia Raya, aku juga nggak pengen ya, nggak ada kenikmatan sama sekali, malah mengurangi rasa kebanggaan telah menkontribusi sesuatu bagi bangsa gitu. Maka dari itu sampai sekarang sepeser pun aku nggak pernah nikmati, dan aku bangga aku nggak nikmati royalti dari ini. Walaupun idealnya kan kalau ada penjualan, kan ini kan ada cost-nya dalam memproduksi sebuah karya cipta ya. Semua orang kan sebenarnya kan bisa memainkan dan lain sebagainya. Tapi karena ada barangnya, ada ya cost-nya dan ada juga pembelinya, harusnya jadi karena mendapatkan ada sesuatu. Harus cerita sedikit ke belakang. Pada tahun 97 itu Yuk Tanzil, seorang pengusaha, saya kenal dia, sangat idealis ya.
nanyakan Supportive saya, ya. gimana saya butuh Indonesia Raya. Wah, saya bilang Indonesia Raya yang kita punya saat itu ya, itu udah hampir setengah abad, 48 tahun, udah keresek-keresek. Nah, terus suruh bersanding dengan lagu-lagu lain yang udah digital gitu. Pak Yu kumpulin duit lah, Pak Yu kan duitnya banyak, aku pancing gitu ya. Dia kumpulin, dapat akhirnya dengan modal 600 jutaan waktu itu. Kita rekam ulang Indonesia Raya, dan kita aransemen ulang lagu-lagu patriotik, lagu perjuangan lainnya, Syukur Indonesia, apa namanya, Tanah Airku, Berkibarlah Benderaku dan sebagainya. Kita rekam di Melbourne di Australia dengan musisi-musisi Melbourne karena kita pengen yang terbaik yang kita bisa dapat saat itu. Gitu. Aku aransemen ulang beberapa lagu. Gitu. Nah, jadilah CD rekaman album yang disebut Simfoni Negeriku. Nah, Simfoni Negeriku itu kemudian gimana ya supaya masyarakat bisa beli? Nah, kita lihat siapa yang mau nih record label. Muncullah Aquarius. Aquarius akhirnya membeli master itu. Meskipun tidak bisa mengganti semua biaya yang keluar, kita cuma menginginkan Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan lainnya bisa disebarluaskan. Orang bisa ke toko CD, saya mau lagu perjuangan gitu. Kalau enggak kan, kita punya, kita udah rekam, tapi gimana nyampe ke masyarakat kan nggak tahu. Jadi sebenarnya konteksnya penyebarannya, bukan kalau saya nggak mikir untungnya berapa gitu hasil jual. Kalau untuk album yang lain, aku bikin lagu pop apa segala macam, aku concern banget soal mana bagian aku. Kalau ini case yang khusus. Nanti yang kedepannya kalau ini juga keluar, sama, akan tidak terlalu peduli terhadap. Aku akan merasa terbayar kalau apa yang kita buat nanti yang akan terekam dalam DVD itu bisa tersebar luas, entah di sekolah, di KBRI, di luar gitu, kemudian menggugah rasa nasionalisme orang Indonesia yang di mana-mana. Itu bayaran yang dan paling tidak ada lagunya itu dalam dengan sound yang luar biasa bagus mudah-mudahan dan performance yang bagus. Kalau kita tadi menarik ya, karena Adib mengatakan ini seolah-olah ya kalau di Amerika Serikat 4th of July ini kan konser yang kolosal dan perlu dan pasti diapresiasi banyak orang. Ini support, dukungan atau bahkan mungkin taruhlah dari pemerintah atau dari ya pihak-pihak yang seharusnya peduli lah terhadap memajukan ya bukan saja musik tapi dengan tema independence atau kemerdekaan ini kan harusnya dukungannya juga jauh lebih besar. Tapi memang itu idealnya. Tetapi surprisingly yang kita hadapi berbeda. Jadi kalau kita lihat orkes simfoni di Singapura, Malaysia, Thailand dan negara-negara barat apalagi itu pemerintahnya memberikan bantuan terhadap kepada orkes simfoni negaranya gitu. Di kita nggak pernah ada hal seperti itu gitu. Jadi saya harus cari uang sendiri, pendanaan sendiri gitu ya. Dan orang melihatnya mungkin aku tampil dengan taksido, wah, orang nggak lihat di belakang itu sebelum sampai aku di podium itu betapa sulitnya menghubungi satu persatu pengusaha, terus meyakinkan perlunya kita membangkitkan semangat nasionalisme melalui konser, melalui rekaman dan sebagainya. Itu nggak ada itu what so called bantuan atau subsidi, nggak pernah ada. Yang ada sponsorship, dan aku terima kasih banget sama pengusaha-pengusaha yang berbaik hati itu gitu. Semua perlu dana. Kegiatan musik simfonik ini manusianya aja orkesnya 60 berapa. Nanti core-nya, paduan suaranya ada 100 orang. Nanti ada penyanyi, ada 2 penyanyi. Itu bayarnya pakai batu, kan mesti pakai uang. Uangnya dari mana? Nah, kalau dari tiket aja, meskipun full, tapi kalau tanpa ada sponsorship, yang tidak mungkin. Bagaimana ini perjalanan pertama dari Twilight Orchestra itu sendiri? Karena mungkin
awal-awalnya itu kan tidak terlalu banyak yang orang yang berminat atau tertarik kepada musik yang atau simfoni yang ditawarkan oleh Twilight Orchestra. Kedua, dari perjalanannya itu sendiri, ini apresiasi terhadap apa yang dilakukan Twilight Orchestra dan minat orang terhadap simfoni dan musik yang seperti ini ya, di luar musik dengan genre yang lain dan lebih mudah dipahami, itu Adi melihatnya bagaimana? Pada tahun 91 itu aku beruntung diminta oleh teman yang namanya Indra Bakri yang mau bikin housewarming rumahnya, pengen ada orkestra gitu. Odi Agam menghubungi aku untuk permintaan Indra Bakri yang awalnya aku tolak. Odi Agam, aku lagi sibuk nih bikin, waktu itu sering bikin jingle gitu. Tapi ini sebenarnya nggak bisa, aku sibuk gitu. Setelah berulang kali akhirnya aku mau, dan akhirnya kita konser pertama kalinya di housewarming rumah Indra Bakri itu sebenarnya. Ternyata tamu-tamunya apresiasi sekali penampilan kita saat itu, dan menyarankan untuk terus, ini jangan berhenti sampai sini gitu. Nah, mulailah saya diminta Indra Bakri untuk terus gitu. Nah, saya mikir orang kaya di mana-mana sama, aku bilang. Bosenan, nanti mainannya udah bosen, dia tinggalin. Yeah. Aku kan gimana? Aku punya karir, punya rumah tangga. Maka 1 tahun aku nggak tanggapi. Setelah 1 tahun persis aku bilang, oh masih konsisten nih, masih nanya-nanya itu. Maka kita komit, jadilah Twilight Orchestra, didirikan oleh Indra Bakri, Odi Agam, dan aku sendiri. Awalnya musiknya masih, repertoarnya masih pop, symphonic pop. Yeah. Kita mainkan Beatles dan sebagainya gitu ya. Yang familiar lah di telinga orang. Karena sulit membayangkan saat itu orang mau datang kita mainkan Beethoven, apalagi udah kalau Tchaikovsky. Itu kan. Padahal lagi-lagi yang seperti saya katakan tadi, biayanya mahal, baliknya itu kalau tanpa ada sponsor susah, dan wah pokoknya selalu di luar negeri dimanapun kalau bicara orkes selalu isunya sama, pendanaan gitu ya. Nah, tapi lama kelamaan aku dibebaskan untuk menentukan arah repertoar. Nah, makin lama aku yakinkan bahwa orkes simfoni kalau mau berkembang nggak bisa hanya pop aja, nggak bisa. Nah, kita harus mengembangkan diri menjadi orkes yang lebih baik dengan repertoar yang lebih challenging. Bisa classical atau contemporary music, segala macam gitu. Yang sekarang ya musik film, musik lagu perjuangan, lagu daerah, even classical, yang pure classical gitu kita main. Jadi ya sekarang kalau kita lihat perjalanannya dibanding waktu itu setelah 25 tahun, saya bersyukur banget gitu lihat apresiasi masyarakat kalau datang ke konser kita, boleh bilang hampir selalu full house, gitu, sold out gitu, selalu gitu. Saya alhamdulillah nggak membayangkan 25 tahun yang lalu nyari audiens susah. Iya, nyari audiens sekarang gampang, tapi nyari dananya masih sama saja. Sama aja. Ini kan berarti ada sesuatu yang mungkin Adi sendiri, karena musik itu kan memberi kenikmatan begitu banyak orang ya. Harusnya ya ada ya lebih banyak perhatian baik dalam pendidikan, misalnya untuk apresiasi, dan juga concert hall-nya dan lain sebagainya kan. Banyak contoh kenapa di negara maju itu orkes simfoni itu bisa survive, karena pemerintahnya umumnya sadar pentingnya adanya orkes simfoni, bukan sekedar hiburan, tapi ada konteks edukasional di situ. Belum ada diplomasi budaya dan sebagainya, seperti pada saat beberapa kali Amerika mendatangi Pyongyang 2008 dengan orkes simfoninya, mendatangkan Moskow tahun 56, datang ke Beijing tahun 72. Itu kalau bukan datang dengan orkes simfoni, datang dengan jazznya yang bagus itu, nggak mungkin masuk situ. Tapi karena they have something in common, mau kamu Amerika, saya Korea Utara, tapi kita sama-sama suka orkes simfoni, musik simfoni. Ketemunya di situ, dan itu sering kali dijadikan alat diplomasi budaya, alat diplomasi. Jadi di sini kita, kalau saya lihat ya, masih tertinggal ya.
Singapura tahun 79 udah sadar bahwa kita harus bangun orkes simfoni Singapura. Maka dibangun sampai sekarang, dia udah maju, udah ke hampir 100 negara mancanegara dikunjungi. Kita ya masih jauh lah. Malaysian Philharmonic Orchestra gitu, itu udah ada di peta orkes simfoni dunia. Malaysia. Even kita ngomong Irak punya orkes loh. Palestina punya orkes. Dan memiliki concert hall yang betul-betul standar internasional kan. Nah, kita memang kesadarannya masih di situ ya, masih nggak dianggap perlu, apalagi tadi soal edukasional di mana maka sekolah-sekolah di luar negeri sering ada orkestranya, orkes kampus dan sebagainya. Pada saat kita beraktivitas di orkestra itu, di situ kita secara tidak langsung membiasakan untuk bersatu dalam perbedaan. Kita membuat satu harmoni dalam perbedaan. Bayangkan di depan alat musik gesek, samping musik gesek tapi gede, kemudian ke belakang lagi tiup tapi kecil, ke belakang lagi tiup tapi yang gede dan dari logam, ke belakang lagi dipukul. Jadi ada ditiup, dipukul, digesek dengan karakter yang bunyinya beda-beda gitu. Tapi dengan satu konsensus, dengan satu partitur, kemudian satu kepemimpinan konduktor, semua bisa jadi sesuatu yang harmonis, yang menggugah. Itu harusnya bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Perbedaan itu kalau kita biasakan kelola dengan baik, menjadi satu sinergi yang dahsyat instead of satu chaos, kehancuran gitu. Iya. Dalam satu bahasa, itu bahasa musik yang universal. Iya. Nah, ini kembali ke pendidikan, karena mungkin kalau kita bicara di Indonesia lebih banyak musik itu hobi. Hobi terus atau belajar sendiri dan lain sebagainya. Sementara apalagi di negara-negara yang memang sangat menghargai khususnya musik klasik dan pendidikan musik, ini adalah disiplin yang betul-betul harus ditekuni dan ada ilmunya, ada teorinya, dan ada yang betul tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, bagaimana ini usaha Indonesia sendiri untuk meningkatkan ya kualitas dari pendidikan musik kita itu sendiri? Nah, karena ya mau tidak mau kan, anggota simfoni, anggota orkesnya itu kan terdiri dari teman-teman yang memang harus memiliki keterampilan yang luar biasa untuk memainkan suatu musik yang klasik. Kita beruntung punya ISI, Institut Seni Indonesia di Jogja, yang banyak menghasilkan musisi orkestra yang bagus, dan beberapa di Jakarta ada, tapi dominan masih Bandung, masih di Jogja dan sekitarnya gitu. Tetapi problem yang selalu muncul adalah mendatangkan pengajar. Nah, kalau mau banyak di situ yang udah levelnya udah tinggi, tapi mau level yang lebih tinggi lagi sulit karena siapa yang ngajar. Nah, karena ilmunya udah jauh lebih tinggi. Padahal ini belum, mereka masih bisa lebih tinggi lagi, tapi siapa yang ngajar untuk narik lebih tinggi lagi. Nah, untuk mendatangkan satu dosen, satu pengajar itu kan biayanya nggak ringan. Mereka punya harga yang orang yang bagus ya, kecuali yang nggak kepake di negaranya. Yang kepake dan bagus itu ada harga. Nah, kalau kita mau datangkan sendiri sulit, harusnya seperti Singapura. Singapura itu tahun 79 bikin Singapore Symphony Orchestra. Nah, itu pemerintahnya support sekali gitu. Akhirnya dia bikin audisi terbuka dunia. Jadi waktu itu mayoritas bukan orang Singapura. Orang Eropa Timur, ada Amerika, macam-macam. Nah, mereka kerja di kontrak sekian tahun, tapi harus ada transfer of knowledge-nya. Jadi sebagian besar mesti ngajar. Dengan demikian si sekolah musik menikmati mendapat guru yang tidak mahal, tapi kualitasnya tinggi. Ini kita tidak bisa terapkan di Indonesia. Bisa, tapi kan semuanya ya kalau sekarang saya bicara ini ke pemerintah, saya tahu sih tekanannya lagi ke arah gimana caranya mengentaskan kemiskinan, infrastruktur harus diutamakan dan sebagainya. Ini prioritas nomor keberapa? Iya, maka saya nggak pernah, saya berapa kali ketemu Pak Jokowi, even Pak Ahok dan segala macam.
satu kali pun saya belum pernah ngomong soal tuntutan saya. Apa itu? Ya ini, bagaimana Indonesia mesti punya concert hall, punya orkes simfoni yang didukung pemerintah dan sebagainya. Itu saya nggak pernah ngomong. Saya sekarang fokusnya biar mereka berfokus dan menjadi lebih kuat dengan kita support sama-sama. Pada waktunya mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi, saya baru mau lagi, Pak beresin juga ini Pak gitu. Tapi nanti. Upaya Adi sendiri, karena Twilight Orchestra kan juga memiliki yang untuk anak-anak mudanya. Itu sampai saat ini bagaimana minat dari anak-anak muda untuk menekuni musik-musik seperti ini dan juga menciptakan bibit-bibit supaya nanti 25 tahun kemudian masih Adi MS dulu. Siapa yang akan menggantikan seorang Adi MS misalnya, itu kan harus dipikirkan ke depannya kan. Jadi gini Des, sebelum tahun 98 itu aku punya hobi mendatangi menteri-menteri saat itu. Itu Pak Yop Ave, Pak Wardiman, pendidikan saya datangi untuk bicara soal ini tadi. Begitu 98 chaos, nggak jadi apa-apa, apa yang saya bicarakan ke gubernur, Pak Suryadi segala macam. Saya waktu itu bikin satu gerakan yaitu ke anak-anak SD. Sebenarnya sampai sekarang. Jadi setiap kita bikin konser, latihannya itu kita dedikasikan untuk anak SD. Gratis. Nggak pernah saya dapat uang dari kegiatan itu. Jadi musisi udah kita bayar untuk persiapan konser yang serius untuk umum yang beli tiket. Tapi persiapannya hari sebelumnya kita main serius, kadang-kadang dengan taksido dengan lengkap itu. Tapi penontonnya semua full anak-anak. Dan saya lihat itu sangat bermanfaat untuk membuka apa ya, mereka kan punya banyak windows of opportunities gitu yang kalau nggak dibuka itu ya kasihan ke masa depannya gitu. Nah ternyata beberapa musisi kita sekarang itu yang dulu saya datangi waktu SD. Jadi kelihatan sekarang hasilnya. Dari itu mengharukan sekali kalau mengingat itu. Saya bisa cerita banyak soal itu. Jadi sebenarnya intinya waktu itu bukan pembibitan nantinya mereka jadi musisi, bukan. Saya kecewa dengan pejabat-pejabat terdahulu yang sepertinya nggak ada perhatian terhadap pengembangan seni budaya karena mungkin simply nggak punya wawasan ke situ. Nah, berharap kalau saya perkenalkan, saya expose seni musik simfonik, nanti pada saat mereka besar, mereka jadi decision maker yang punya kepedulian terhadap hal ini. Nah, saya dapat bonus kadang-kadang, ternyata jadi musisi, jadi musisi saya dari Twilight Orchestra gitu beberapa. Itu bonus lah. Tapi lepas dari itu, saya bisa begini terus, sampai sekarang pun masih saya lakukan. Tapi tanpa ada political will dari pemerintah gitu ya. Itu rasanya kita jalan terlalu lambat, bukan di tempat, tapi terlalu lambat. Dan bicara mengenai concert hall, bicara mengenai kegiatan pembiayaan seperti ini. Setiap saya ngomong ke Duta Besar Austria, Duta Besar Tempo Hari, macam-macam kalau luar ya. Saya cuma pengen tahu apa sih behind keputusan atau policy itu. Kok aku nggak bisa mempan-mempan nih ngomong sama pejabat-pejabatku gitu. Satu hal yang aku ingat, bahwa umumnya kesamaannya adalah mereka tidak melihat pembiayaan ke gedung konser, ke orkestra, ke opera company, ballet company itu sebagai suatu profit center. Buat mereka itu cost center, harus keluar. Apakah pemerintah dapat dari situ? Enggak, dia nggak berharap. Kalau di sini kan enggak, Pak. Ini harus untung nih. Bangun konser, oh nggak masuk. BIP-nya kapan? Berapa tahun? Nggak, sampai kapanpun nggak mungkin. Baliknya gimana? Baliknya bisa dalam bentuk lain. Dengan seni kita maju, orang turis datang untuk lihat konser Mozart, ini apa itu. Nah, mereka spend buat hotel, buat taksi, buat souvenir, segala macam.
Tadi Adi mengatakan memang yang diperlukan adalah harus ada political will ya dari pemerintah dalam bentuk kebijakan. Nah kita kan sekarang kan kementeriannya kan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kira-kira bentuk-bentuk policy apalagi yang berkaitan dengan pendidikan yang bisa membantu untuk meningkatkan apresiasi dan pendidikan musik di Indonesia ini apa saja mungkin Adi yang karena kan saya lihat Adi juga kan sangat tertarik pada jalan politik di negeri ini dan siap orang-orang yang kira-kira bisa memajukan memiliki visi ke depan. Idealnya tuh visi apa yang dimiliki dan policy atau kebijakan apa yang bisa diimplementasi. Sebenarnya ini panjang sekali kalau saya ingin membicarakannya nanti dengan dalam satu diskusi yang interaktif, artinya ada tanya jawab. Ada ini sekarang saya nanya Adi yang jawab. Intinya semoga suatu ketika ada kebijakan yang memperlihatkan bahwa pemerintah itu tidak melihat musik sebagai komoditas. Musik tradisional gitu, itu tidak hanya suatu komoditas yang kita bangga ya kita punya musik dan dikeluarkan kalau ada turis datang gitu. Terus ada kan bagus, misalnya angklung di Bandung, Saung Ujo, ini ayo kita punya yang membanggakan, itu bagus sekali. Cuma jangan berhenti di situ gitu. Untuk pembinaan kayak misalnya di China, di Cina misalnya, di Jepang, di Korea gitu. Mereka punya musik adiluhung juga yang ribuan tahun gitu, yang mereka banggakan. Tapi mereka nggak berhenti sampai di situ. Bicara mengenai musik simfonik, mereka punya konduktor yang kelas dunia, punya pianis biola yang membanggakan. Mereka tuh udah compatible sama pergaulan musik simfonik atau klasik dunia. Kita belum, jauh. Singapura aja udah begitu. Malaysia terseok-seok, tapi Malaysia masih kebanyakan musisinya orang Eropa dan sebagainya, kayak bola gitu. Tapi semaju itu ada di peta gitu. Dan kita masih, kenapa musik Barat? Kita kan punya musik adiluhung sendiri, masih begitu aja ngomong. Jadi aku pengen suatu ketika kita melihat bahwa musik itu bukan sekedar komoditi kita, komoditas yang harus kita banggakan sendiri, tapi itu musik tradisi, kembangkan, beri pupuk, kasih gedung, pembinaan musisi tradisionalnya bisa berkembang gitu. Tetapi di musik klasik, suka atau tidak suka, musik simfonik itu jadi semacam barometer modernitas suatu bangsa. Berarti ini kan harus masuk ke dalam kurikulum dalam pendidikan anak-anak sekolah. Kalau kita lihat kan di negara-negara yang mereka memang menganggap musik itu penting, itu sama seperti matematika misalnya. Musik diajarkan karena ini bisa membantu untuk mengembangkan otak, cara berpikir dan juga. Jadi bukan hanya semata-mata supaya senang musik dan menjadi musisi, tapi untuk hal-hal yang lainnya itu sebagai fundamental perkembangan kepribadian dan juga inteligensi dari seorang anak itu sendiri ya. Benar, harusnya begitu. Maka kalau kita lihat anak sekolah di Korea, di Jepang, banyak anak sekolah nenteng-nenteng biola apa segala macam. Dia nggak memasalahkan ini dari Barat. Kita masih ngapain sih Barat? Kita juga punya gitu. Maksudnya sikap ultranasionalistik itu seringkali malah bikin kita kayak terbonsai gitu. Nanti di forum internasional kita bisa membanggakan, ini gamelan. Kita punya yang membanggakan. Sama di China, di Jepang, mereka juga punya yang membanggakan. Cuma pada saat kita naik ke wilayah musik simfonik, nah kita sendirian yang nggak punya. Twilight Orchestra, no. Kita mesti punya satu orkes yang kalau bicara orkes state orchestra atau orkes yang kebanggaannya satu negara misalnya kayak Singapore Symphony Orchestra gitu, New York Philharmonic atau Tokyo Philharmonic segala macam, itu nggak bisa kayak gaya Twilight Orchestra gitu, yang seringkali repertoarnya bergantung pada sponsor atau apa yang kita sesuaikan supaya
orang Matching beli gitu, iya. itu mesti begini kacamata kuda tuh. Kita mainkan overture, ini orkes yang saya maksud nih, overture, concerto, entah concerto, piano concerto, violin concerto, simfoni, dan yang karya-karya serius itu sekali-kali main musik film mungkin, tapi jarang ya. Nah, saya nggak berambisi ke bentuk itu, tapi sebuah negara seperti Indonesia, negara besar, harusnya seperti negara-negara itu punya Indonesia Philharmonic Orchestra kayak apa kayak gitu. Nah, itu yang jadi flag carrier-nya Indonesia kemana-mana gitu. Ya, satu lagi ya Adi, karena saya juga melihat kan Adi dengan keluarga yang sangat musikal ya, kedua anaknya Adi, saya lihat Kevin dan Tristan ya, mereka juga natural talents ya dalam musik. Nah, bagaimana ini tadi memang Indonesia kita memiliki banyak bentuk-bentuk musik dan alat musik yang tradisional. Namun karena sering dikaitkan dengan ya budaya dan lain sebagainya, itu otomatis kan tradisional sama dengan ya kuno dan tidak bisa maju dengan zaman dan kurang atraktif bagi anak muda. Sementara kan anak-anak muda ini adalah mereka yang kita harapkan untuk meneruskan semua cita-cita kita untuk meningkatkanlah apresiasi terhadap musik. Bagaimana Adi melihat anak-anak muda sekarang minatnya terhadap misalnya musik yang sifat klasik, tapi juga apalagi dengan banyak distraction, main gadget dan lain sebagainya. Menurut aku kita tidak harus berharap bahwa semua anak muda suka musik tradisi gitu ya. Seperti juga semua anak muda ngerti musik klasik barat gitu. Saya sih nggak terlalu berharap, apalagi di zaman sekarang di mana kita semua terkotak-kotak, makin terkotak-kotak, terpisah-pisah dengan gadget. Jadi dulu kita tahu selera orang terbagi klasik, rock, jazz, pop misalnya. Sekarang sub-genre ini kebagi sampai apa yang disenangi Tristan anakku sama Kevin itu udah beda banget. Mereka kalau ketemu saling, itu apa sih Kak? Itu apa sih? Apalagi sama saya yang beda generasi. Itu apa? Saya aktif di satu acara TV. Saya belajar sama anak saya seringkali. Ini kalau gini bedanya ini apa? Trance apa? Ini dubstep gini. Jadi di saat kita sudah seperti itu, kompleks gitu, kita terlalu berharap anak mesti tahu gamelan gini-gini, anak generasi muda ada. Saya kira nggak gitu. Kalau bisa di saat anak ada di sekolah dasar itu ditimbulkan minatnya dengan kasih exposure musik atau pertunjukan atau visual atau video dari keindahan musik-musik tradisi maupun musik klasik yang art music menurut saya. Kalau kita kelompokkan jadi satu lah, art music atau musik seni instead of musik industri. Musik industri kan pop, dangdut, apa. Pokoknya yang nggak pakai pendanaan apa segala sponsor ya bisa kayak rumput gajah tuh, rumput liar, tumbuh aja gitu. Tapi kalau art music, karawitan, klasik, jazz dan sebagainya, itu tanpa binaan yang kuat gitu ya, itu susah tumbuh. Iya. Nah, di luar itu art music itu dibina, ada pembinanya di sana. Ada National Endowment for the Arts di Amerika yang ngurusin pendanaan ini. Terus di sekolah bagaimana sekolah tuh bisa ada apresiasi musik, meskipun cuma satu musisi datang ke situ atau mereka diundang ke orkes simfoni, konser gitu. Nah, ini harus diberikan exposure sedini mungkin pada saat anak-anak SD, pada saat mereka masih lentur ini, ya, kasih exposure yang sebanyak mungkin gitu. Bukan kita bilang, kamu harus begini, percuma. Kasih exposure art, music. Nah sekarang kan susah, di sekolah nggak dapat itu, di gadget-gadget, di internet, dangdut, pop, apa yang anak-anak kecil soal perceraian, tema-tema itu kan ada. Mereka dengan gampangnya gitu. Nah,
ini mesti ada langkah serius dari pemerintah untuk mengimbangi itu. Untuk nutup nggak mungkin, Iya. mengimbangi. Tapi kalau saya lihat sebenarnya medium untuk mengekspresikan musik itu sudah banyak sekali ya. Contohnya film. Ya, film-film itu kan memiliki yang namanya kan soundtrack. Oh, iya. Nah kita sering nonton film-film Star Trek, Star Wars, pokoknya macam-macam ya film. Mereka menggunakan musik yang ada yang klasik juga, ada yang musik macam-macam, sehingga ya ini kan bisa dibangun sebagai bagian dari kreatif industri di Indonesia. Seperti animator Indonesia kan sudah banyak sekali berkontribusi misalnya terhadap film-film animasi yang diproduksi oleh Hollywood misalnya. Ini kan sesuatu yang bisa kita arahkan, ada loh karir misalnya untuk masuk ke dalam yang pembuat musik untuk soundtrack, dan film industri di Indonesia kan juga sedang naik daun kan. Butuh soundtrack atau original musik yang betul-betul bisa menarik ya audiens itu sendiri. Sebenarnya komponis musik serius atau art music itu juga banyak yang mencipta untuk film dari zaman dulu. Saint-Saëns misalnya itu membuat itu Prokofiev gitu. Dan sekarang John Williams. John Williams itu bukan hanya komponis musik film, tetapi dia juga membuat karya-karya serius, konserto untuk ini, konserto untuk itu gitu. Dan saya bikin di bulan Februari yang lalu, bikin tribute to John Williams. Kita tampilkan musik-musik film dia yang Jurassic Park, ada Home Alone, sampai Star Wars gitu. Dan itu antusiasme masyarakat anak-anak muda luar biasa. Ya. 3 minggu sebelumnya sold out. Karena familiar bagi telinga mereka kan. Dan itu adalah kendaraanku untuk masuk ke anak muda. Mungkin kalau aku datang, dengerin Mozart, Langsung itu perlu. Tapi sewaktu-waktu kadang-kadang kita perlu datangi mereka dengan apa yang mereka familiar with. Star Wars. Star Wars. Banyak yang datang ke situ untuk pertama kalinya melihat, oh bunyi ini tuh ternyata yang main tuh instrumen itu. Terus lepas dari situ banyak yang jadi connected dengan musik simfonik. Selanjutnya musik klasik. Jadi pintu masuk buat mereka. Jadi ya pengembangan atau pengenalan apresiasi melalui apresiasi musik itu kan bisa berbagai cara ya. Menurut aku dengan musik film, musik perjuangan, musik daerah itu seringkali jadi entry point mereka masuk ke dunia musik simfonik yang kita perjuangkan selama ini gitu. Oke. Bagaimana perubahan pada diri sendiri dalam perjalanan ini, khususnya setelah memimpin Twilight Orchestra begitu lama, dan apa yang membuat tetap ya semangat, tetap berkarya, tetap pada jalurnya yang walaupun harus ya mengemis untuk mencari minta dana sponsorship sendiri, sambil harus menguras otak yang membuat komposisi dan memimpin orkestra. What's your secret? Secret, passion. I think the only secret ada cuma passion gitu. Saya membayangkan kalau saya nggak punya passion, nggak punya cinta terhadap musik bunyi, musik simfonik, ya no point gitu. Ngapain capek-capek itu capek. Orang mungkin banyak yang ngira ya hidupku seneng di panggung gitu. Orang itu panggung itu cuma 2 jam. Tapi sebelum sampai di panggung itu berbulan-bulan orang nggak tahu aku ngapain kan. Itu melelahkan. Tapi aku terima kasih sekali pada Yang Maha Kuasa memberikan aku kelelahan itu. Karena kelelahan itu membuat aku hidup. Membuat aku bahagia gitu. Ada yang dikerjakan. Bayangkan kalau kita dikasih sakit atau nggak dikasih pekerjaan. Kita nggak lelah, kita tidur terus. Aduh, mengerikan gitu. Jadi aku berterima kasih aku diberikan passion untuk ini. Dan menurut aku mungkin kalau selain passion gitu yang bikin aku tetap senang melakukannya ini mungkin karena yang sesuatu yang dirangkum oleh Einstein itu yang dari dulu aku selalu ingetin itu aja tuh. Try not to be a man of success.
but try to become a man of value. Jadi itu selalu terngiang-ngiang. Aku bisa main musik berjam-jam di piano dan merasa jago gitu, merasa sukses. Oh, aku bisa taklukkan lagu ini, aku akhirnya bisa gitu. Tapi manakala aku mainkan lagu yang simple, tapi banyak orang tergetar, nangis, bahagia, itu rasanya way beyond kesenangan akan diri sendiri, tapi kita telah membahagiakan orang gitu. Kita bikin orang yang nggak suka musik simfonik jadi suka gitu. Terus nanya, nih apa lagi sih, apa lagi? Terus kita kasih pencerahan, ini, makin lebar, akhirnya dia merasa lebih kaya, lebih bahagia. Wow, itu mungkin. Dan passion ini tidak pernah, semangatnya tidak pernah turun selama ini. Nggak pernah. Orang bilang kapan jenuh nih? Alhamdulillah nggak pernah merasa jenuh. Tapi bagaimana dari segi pendewasaan dari Adi sendiri? Apa yang membedakan Adi sekarang dengan yang pertama kali membangun Twilight Orchestra pada tahun 91? Ini belum pernah saya Walaupun ungkapkan. saya masih awet muda juga. Amin. Ini yang nggak pernah saya ungkapkan dan baru kepikir gara-gara pertanyaan Desi tadi. Perbedaannya adalah 25 tahun yang lalu aku itu mendirikan Twilight Orchestra usia 30 kalau nggak salah, di mana musisiku usianya 50-an. Semuanya senior-senior musisi RRI gitu. Bayangkan aku anak bawang, terus kadang-kadang diketawain gitu ya. Kalau minta begini, kadang-kadang ekspresinya ekspresi seperti, ini kamu anak muda mau ngapain sih? Kayak begitu loh. Bukan menghina, bukan apa. Saya bisa paham lah gimana senior berhadapan dengan junior yang coba ngatur senior itu gitu. Itu berat. Aku harus melakukan pembuktian, sampai sekarang tiba-tiba aku sadar di satu latihan beberapa bulan yang lalu. Ternyata aku sekarang jadi paling tua di 60-an orang ini. Wow, aku bilang. Dan itu perubahan yang membuat aku kayak seperti dulu tuh dihantui pembuktian. Sekarang tuh aku seperti nothing to prove, yang aku jadi Wallace, orang anak muda sekarang bilang Wallace. Sehingga dalam berkomunikasi dengan mereka tuh, dengan musisi umumnya ya, kalau dulu tuh masih idealis gini, kadang-kadang marah, kadang-kadang sekarang tuh mungkin ya mereka karena lebih respect, karena lebih tua, simply gitu ya. Jadi komunikasi lebih terjalin lebih mudah, lebih cair. Terus jarang aku yang namanya stres, marah kayak zaman dulu tuh. Biasanya cuma kalau nggak suka cuma gini gitu, dia tahu lah aku nggak sukanya kenapa gitu. Terus dengan manajemen juga aku bahagia punya manajemen yang sekarang yang sedikit tapi efektif. Aku lihat orkestra yang pada umumnya yang modalnya gede kan banyak sekali. Kita cuma nggak lebih dari 5. Tapi satu orang bisa kerjain ini. Jadi membahagiakan aktivitas. Gitu. Mudah-mudahan. Amin. Terakhir, apa yang ingin diwariskan kepada anak-anak? Karena tadi kan bicara bukan sukses tapi value. Ya. Dari value itu yang ingin dimiliki juga oleh mereka. Kalau yang jelas kalau mewariskan uang gitu ya, mewarisi uang gitu, mungkin enggak lah gitu ya. Tapi bukan harta, tetapi saya ingin yaitu balik ke value tadi, bagaimana mereka merasa bahagia all the time dengan apa yang mereka kerjakan gitu. Jadi aku dari mereka kecil nggak pernah mengarahkan mereka untuk jangan kerjakan itu, tapi itu gitu, karena itu lebih baik dari itu, nggak pernah. Selalu saya pertanyakan, ini kenapa kamu suka? Oh gitu ya, oh aku baru tahu, oh gitu ya. Nah pastikan dia menekuni apa yang mereka suka nantinya gitu. Di sekolah ya nggak mungkin, tapi eventually mereka sampai pada satu keputusan yang mereka harus bikin sendiri. Ini harus saya kerjakan apa itu gitu. Nah, aku terus-menerus bercerita sama mereka betapa nikmatnya kalau kita mengerjakan apa yang kita cintai gitu. Passion itu ya? Passion. Oke, Adi, terima kasih banyak, insight-nya luar biasa. Oh. Dan ya kita harapkan Twilight Orchestra juga sudah 25 tahun, tapi 25 tahun lagi
tetap jaya, Amin. tetap sukses dan tetap memberikan inspirasi bagi kita semua. Sekali lagi, thank you. Terima kasih Desi.